Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. 2807-2809. Terima kasih. Bab 2807 Evacuate Tianan Island. Apa? Setelah Landon Sen mendengar ini, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia tidak berharap bahwa telur cacing di Great Wasteland menetas begitu cepat. Bukankah Yun Henzi mengatakan bahwa telur cacing itu akan membutuhkan waktu setidaknya 1000 tahun untuk menetas dan melahirkan? Kenapa waktunya telah maju begitu banyak? Landon Sen sebenarnya tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Great Wasteland, yang ia pedulikan hanyalah suku Lianhua dan Lancianer. Apa yang dia katakan dia setengah dari suku Lianhua, dan sekarang suku Lianhua menderita, dalam hal apapun, Landon Sen tidak bisa duduk diam. Selin Hua, terima kasih telah bergegas kembali untuk memberitahuku hal-hal ini, aku akan maju untuk menyelesaikan masalah ini, kamu bisa tinggal dengan klan kera besar selama waktu ini, kata Landon Sen dengan wajah serius. Selin Hua mengangkat alisnya dan berkata dengan ketidakpuasan, aku tidak di sini, gadis ini juga akan pergi bersamamu. Kami baru saja bertemu, dan aku tidak ingin meninggalkanku dan wanita lain. Landon Sen berkata dengan tertekan, Selin Hua, Lancianer dan aku bukan jenis hubungan yang Anda bayangkan. Biarkan Anda tinggal di klan kera besar karena Anda takut akan bahaya yang akan Anda hadapi, kekuatan perbaikan serangga yang menetas dari telur serangga ini jelas tidak sepele. Selin Hua bersenandung ringan, Landon Sen, kamu tidak tahu karakter seperti apa Selin Hua. Lagi pula, aku tidak selemah yang kamu kira, jadi aku tidak akan membuatmu kesulitan. Baik. Landon Sen tidak bisa membujuknya untuk pindah, jadi dia harus setuju. King Chang berkata dengan sungguh-sungguh, Brother Landon Sen, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, klan kera besar akan membantu Anda. Landon Sen melambaikan tangannya dan berkata, masalah ini sangat penting. Klan kera besar seharusnya tidak terlibat. Terlalu banyak biksu akan mengganggunya dan itu akan menyebabkan efek balik. Melihat bahwa Landon Sen berkata begitu, King Chang tidak bisa bertahan lagi, jadi Landon Sen yang bertanggung jawab. Landon Sen, apakah ada hal lain untukmu? Jika tidak ada yang salah, kita masih berangkat dengan cepat, agar tidak berubah nanti, desak Selin Hua. Oke, ayo pergi sekarang. Landon Sen mengangguk, dan segera menggunakan teknik teleportasi ruang. Bayangan pedang putih yang tak terhitung jumlahnya menyapu dia, merobohkan celah di ruang di depannya, dan bayangan pedang yang tak terhitung terjalin dan bertabrakan di celah itu. Selin Hua tidak ragu, dan langsung masuk ke celah di ruang angkasa, diikuti oleh Landon Sen. Keciut. Saat berikutnya, keduanya mencapai hutan perawan di suatu tempat di bagian selatan Great Wasteland melalui teleportasi luar angkasa. Bau busuk yang kuat keluar, Landon Sen menyapu kesadarannya, dan menemukan bahwa hutan di bawahnya penuh dengan adegan serangga ganas. Langit juga penuh dengan kawanan serangga jahat yang padat, seolah-olah wabah belalang terjadi, suara serangga yang sangat keras menyebar ke telinga. Ini. Landon Sen mengerutkan kening, dan buru-buru menggunakan murid Cisingnya untuk mengamati sekeliling, dan menemukan bahwa selain dari hutan ini, tempat-tempat lain di Great Wasteland serupa. Serangga ganas yang tak terhitung jumlahnya menempati sebagian besar wilayah di Great Wasteland, dan mereka semua kacau sejauh yang mereka bisa lihat, dan mereka telah menjadi sarang serangga ganas. Tanpa diduga, hutan belantara yang indah di masa lalu telah jatuh ke bidang seperti itu, Landon Sen menghela nafas. Berdengung. Sejumlah besar serangga terbang di udara menemukan napas Landon Sen dan Selin Hua, dan segera menyerbu untuk menyerang mereka. Landon Sen melambaikan badai emas besar, membunuh semua serangga ganas dalam jarak ratusan mil. Landon Sen, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Selin Hua bertanya. Landon Sen berpikir sebentar, dan berkata dengan suara yang dalam, saya telah melakukan kontak dengan telur cacing sebelumnya. Ketika lawan masih menjadi larva, kekuatannya luar biasa. Sekarang setelah menetas, pasti sangat sulit untuk ditangani. Mari kita selamatkan suku Lianhua dan bawa mereka. Setelah pindah ke tempat yang aman, hubungi para biksu di Tanah Nanyuan untuk menemukan cara untuk menangani perbaikan serangga itu. Selin Hua tidak bisa tidak melihat Landon Sen beberapa kali lagi, kemudian sudut mulutnya melengkung, dan dia bersenandung, kamu telah belajar banyak selama bertahun-tahun, dan akhirnya tahu bagaimana bertindak dengan aman. Landon Sen sedikit bingung, bukankah dia tidak bisa diandalkan sebelumnya? Jangan banyak bicara, mari kita bergegas ke Pulau Tianan dulu. Setelah berbicara, Landon Sen melakukan teknik teleportasi ruang angkasa lagi, menarik Selin Hua ke pusaran ruang angkasa yang diciptakan oleh bayangan pedang cahaya putih. Sebagian besar wilayah Great Wasteland diserang oleh serangga jahat, tetapi ada beberapa monster kuat yang menjaga Wuhai di selatan Great Wasteland, dan serangga jahat tidak menyukai lingkungan lautan, jadi Wuhai di selatan gurun besar belum benar-benar jatuh. Faktanya, situasi di lautan kabut juga sedikit tidak menyenangkan. Meskipun lautan dapat memblok serangga ganas biasa, ia tidak dapat menghentikan serangga ganas yang pandai terbang. Sekarang Great Wasteland selesai, dan hanya masalah waktu sebelum lautan kabut turun.
Pulau Tianan. Garis pantai utara. Inilah pertempuran ofensif dan defensif yang gelisah. Kapal perang klan Lianhua Lingzu, penuh dengan hampir semua orang, telah berlayar di garis pantai utara, bersiap untuk mundur dari Pulau Tianan. Sejumlah besar biksu suku Lianhua bertempur melawan serangga terbang yang mengamuk di sepanjang garis pantai, dan pertempuran telah mencapai tahap panas-panas. Kapal perang Lingzu dari suku Lianhua telah lama mengaktifkan formasi pertahanan, tetapi serangga ganas di sekitarnya terus-menerus menyerang formasi pertahanan, dan situasinya genting. Lan Xianer dan Xiaodi memimpin pasukan tentara penggarap suku Lianhua untuk mengawal suku tersebut untuk menghilangkan serangga jahat. Orang-orang suku mendengarkan perintah, sebelum suku kami mengungsi, kita harus menjaga kapal bahkan jika kita mati. Lan Xianer berteriak pelan ketika dia melepaskan kekuatan magisnya untuk menyerang serangga ganas yang masuk. Semuanya, pergi bersama, jangan biarkan serangga ganas ini menembus formasi pertahanan kapal perang. Xiaodi juga berteriak pelan saat bertarung. Membunuh. Suku Lianhua di kapal perang Lingzu tidak mau duduk dan menunggu kematian, dan menanggapi perintah ratu untuk melancarkan serangan, menggunakan upaya terbaik mereka untuk membunuh cacing terbang dengan panik. Bum bum bum. Melewati garis pantai utara Pulau Tianan, disertai dengan aura warna-warni, pemboman berbagai kekuatan magis tidak ada habisnya. Namun, ada terlalu banyak serangga pembunuh di dekat garis pantai utara, dan evakuasi suku Lianhua diblokir secara serius. Lan Xianer dan Xiaodi sama-sama memiliki mata merah, tetapi serangga ganas yang menyerang ini tampaknya tidak ada habisnya, dan jumlahnya tidak berkurang, sebaliknya, ada tren yang meningkat. Terlebih lagi, serangga-serangga ganas ini tertarik oleh aura atribut kayu dari suku Lianhua. Semakin banyak suku-suku melepaskan kekuatan gaib mereka, semakin mudah menarik serangga-serangga ganas itu. Kapal perang Lingzu dari suku Lianhua sekarang dikepung oleh serangga ganas, bergerak sangat lambat, dan tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengevakuasi tempat itu sepenuhnya. Sial. Lan Xianer mengertakkan gigi peraknya, wajahnya yang pucat. Untungnya, cacing-cacing penyerang ini tidak kuat, dan dengan basis kultivasinya selama periode Fit, ia hampir tidak dapat mengelola situasi secara keseluruhan. Dengan sejumlah besar sumber daya pelatihan dan harta yang diberikan oleh Landen Sen sebelumnya, Lan Xianer berhasil menembus periode Fit sekitar 20 tahun yang lalu dan menjadi ratu yang sesungguhnya dari klan Lianhua. Xiaodi juga menerobos puncak Liansu, dan kekuatannya meroket. Melihat bahwa klan Lianhua tumbuh lebih kuat dan secara bertahap akan melanjutkan kemakmuran sebelumnya, tetapi mereka tidak ingin menghadapi krisis serangga ganas di titik ini. Semua ras di Great Wastelen musnah, dan setelah mendapat kabar dari Pulau Tianan, cacing-cacing itu menyebar ke lautan kabut. Ketika Lan Xianer dan Fluttershy mengorganisir operasi evakuasi, cacing ganas sudah menginvasi Pulau Tianan dan tidak memberikan kesempatan bagi suku Lianhua untuk bernapas. Bab 2808 Bloodwood Fantasy. Setelah bertarung sebentar, jumlah serangga pembunuh tidak berkurang sedikit pun, sebaliknya ratusan orang dari klan Lianhua sudah terbunuh. Meskipun kultivasi Lan Xianer pada periode Fit dapat mengubah ombak, itu tidak menangani semua anggota suku. Melihat orang-orang dari suku yang kehilangan nyawa mereka satu persatu, hati Lan Xianer seperti pisau bengkok, terutama tidak nyaman. Suku Lianhua juga sangat kecil, dan setiap kematian satu orang merupakan kerugian besar bagi seluruh suku. Meskipun Landen Sen memberi dia dan Xiaodi jimat teleportasi di awal, ketika ada kekhawatiran hidup, dia bisa melarikan diri. Tetapi baik Lan Xianer maupun Xiaodi tidak ingin meninggalkan suku itu, dan mereka tidak ingin melarikan diri dari suku secara pribadi, bersumpah untuk hidup dan mati bersama suku. Sister Xianer, semuanya agak buruk jika ini terus berlanjut. Xiaodi, yang bertarung dengan serangga ganas, berteriak. Aku tidak bisa menahannya, aku tidak bisa menghabiskannya di sini lagi, memesan kapal perang untuk bergerak maju dengan kecepatan penuh, dan aku akan menghentikan serangga ganas ini. Mata indah Lan Xianer melintas dengan cahaya dingin. Xiaodi terkejut. Dia menebak apa yang ingin dilakukan Lan Xianer, dan buru-buru berkata, "Kakak, apakah Anda ingin menggunakan teknik terlarang? Teknik terlarang itu terlalu menyakitkan Anda tidak bisa mengolok-olok hidup Anda." "Apa? Xiaodi, kamu tidak perlu khawatir tentang aku punya ukuran sendiri," kata Lan Xianer serius. Setelah berbicara, Lan Xianer memerintahkan semua biksu klan Lianhua untuk kembali ke kapal perang. Untuk sementara, para biksu klan Lianhua yang masih bertarung dengan serangga ganas terbang kembali ke kapal perang, dan kekuatan pertahanan formasi pertahanan permukaan kapal perang sepenuhnya dikerahkan. Bum bum bum. Serangga sengit padat di langit melepaskan berbagai badai api, racun, kilat, del, membombardir susunan pertahanan besar di permukaan kapal perang, membuat satu demi satu suara membanting. Berdengung. Arai defensif meraung terus-menerus, dan kecemerlangan pada permukaan arai berubah cerah dan gelap, dan itu diambang kehancuran. Lan Xianer dengan cepat datang ke geladak tepat di depan kapal perang, membuka mulutnya dan menghirup seteguk darah, dan berkata dengan lembut, "Bloodwood Fantasy Domain." Begitu teriakan itu jatuh, tubuh Lan Xianer tiba-tiba meledak menjadi darah yang sangat menyilaukan.
Di mana cahaya darah berlalu, semua pemandangan berwarna merah darah. Di ruang cahaya darah, duri dan hantu berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya lahir, dengan panik menyerang serangga jahat ke segala arah. Duri merah bukanlah fisik, tetapi mereka dapat menyerang jiwa biksu. Duri dan hantu berwarna pekat darah berkibar dan bergejolak seperti gelombang laut, dan sekawanan besar serangga ganas jatuh dari udara, dan jiwa mereka hancur dan mati secara langsung. Cepat, kendalikan kapal perang untuk mengungsi. Lan Xianer berteriak dengan keras. Fluttershy segera memerintahkan para tetua klan untuk mengendalikan kapal perang Lingsu klan Lianhua dan dengan cepat bergerak ke arah timur laut. Lan Xianer mengandalkan domain fantasi kayu darah untuk membombardir dan membunuh semua serangga jahat yang menghalangi jalan menuju kematian. Kapal perang Lingzhou buru-buru berbaris melalui serangga jahat yang tak terhitung jumlahnya dan hendak keluar dari pengepungan. Bloodwood Magic Domain adalah teknik terlarang yang diturunkan dari zaman kuno oleh suku Lianhua. Hanya seorang beku yang merupakan pohon peri kacau yang basis budidayanya berada dalam periode Fit dan yang kemampuan dan pemahamannya sangat tinggi, dapat dipraktikkan. Alasan mengapa itu adalah teknik terlarang adalah karena dibutuhkan banyak esensi kehidupan beku untuk menggunakan domain fantasi kayu darah, dan bahkan biksu itu membakar jiwanya sendiri. Kerusakan pada Lan Xianer dengan teknik terlarang semacam ini sangat besar, ia hampir membakar hidupnya sendiri dengan imbalan vitalitas balapan. Saudara. Melihat Lan Xianer, yang terbungkus banyak darah, Xiaodi tidak bisa menghentikan air matanya. Meskipun Lan Xianer tegas dan tegas, dia tidak memiliki dasar dalam hatinya. Jumlah cacing ganas ini terlalu banyak, bahkan jika mereka kehabisan energi vital mereka sendiri, mereka mungkin tidak dapat memecahkan pengepungan. Tepat ketika Lan Xianer berpikir begitu, adegan yang menakutkan dan menakutkan muncul. Saya melihat beberapa binatang raksasa yang menjulang tinggi terbang tepat di depan kapal perang klan Roh Lianhua, dan 3 belatung merah besar bergoyang-goyang. Panjangnya 20.000 meter, menutupi langit dan matahari. Mengaum. 3 belatung merah raksasa tertarik oleh aura kayu lebat di kapal perang Lingzhou, dan mereka membuat raungan aneh, membuat kulit kepala mereka mati rasa. Tidak, itu belatung darah. Cepat, cepat berbalik. Wajah cantik Lan Xianer berubah pucat, dan dia berseru, memerintahkan tetua klan Lianhua yang mengendalikan perahu roh untuk mengubah arah dan menghindari belatung darah. Hindari 3 belatung darah ini. Xiaodi juga menakuti seluruh tubuhnya. Belatung darah adalah serangga ganas pada tahap awal penggabungan. Kekuatan tempur sangat mencengangkan, dan vitalitasnya kuat, sulit dibunuh, jauh lebih kuat daripada para beku pada tahap awal persatuan di alam yang sama. Perahu roh suku Lianhua melarikan diri dengan cepat. Sangat disayangkan bahwa 3 belatung darah sudah mencium aroma aura kayu, bagaimana mereka bisa melepaskan hidangan lezat ini. 3 belatung darah mengeluarkan raungan sengit, dan segera mengejar perahu roh klan Linghua. Para biksu dari suku Lianhua di kapal perang melihat 3 belatung merah besar membuntuti di belakang mereka, melepaskan aura horor dan horor yang ekstrim. Melihat bahwa belatung darah akan menyusul kapal perang roh klan Lianhua, Lan Xianer ngeri, dan hanya bisa melepaskan domain fantasi kayu darah dengan semua kekuatannya untuk menyerang belatung darah. Petak besar duri merah berlari menuju belatung darah, tetapi belatung darah tidak merespon. Semua serangan Lan Xianer tampaknya tenggelam ke laut. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah cantik Lan Xianer berubah pucat, dan hatinya tenggelam ke dasar. Belatung darah memiliki 100 sub-belatung dalam tubuh mereka, sehingga mereka sangat tahan terhadap serangan roh. Ruang fantasi kayu darah Lan Xianer memiliki sedikit dampak pada belatung darah. Tidak lama kemudian, belatung darah sudah menyusul kapal perang roh suku Lianhua, dan para biarawan suku Lianhua di kapal perang itu ketakutan dan dengan panik menyerang belatung darah di dekatnya. Tidak peduli bagaimana pembudidaya suku bunga kasihan menyerang, belatung darah masih mengikuti di belakang kapal perang Lingzhou seperti belatung Tarsus, tidak dapat menyingkirkan mereka. Selain itu, setelah belatung darah mengalami serangan, tubuh dengan cepat pulih seperti sebelumnya, dan ketahanannya luar biasa. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Mengaum. 3 belatung berdarah membuka mulut mereka dan memuntahkan darah ke langit, dengan cepat menekan serangan para biarawan, dan dengan mudah mengalahkan formasi pertahanan di permukaan perahu roh klan Lianhua. Cahaya darah menghantam sudut lambung kapal. Apa? Teriakan yang tak terhitung jumlahnya datang, dan ratusan anggota suku Lianhua terbunuh oleh pengeboman darah di tempat, dan tidak ada sampah yang tersisa. Belatung darah berkepala memimpin, membuka mulut penuh air liur dan mangkuk darah dengan bau busuk, siap untuk langsung menelan seluruh kapal perang klan Linghua. Tidak. Lan Xianer meraung putus asa, tidak pernah berharap bahwa mereka akan dibunuh oleh belatung menjijikkan seperti itu. Tepat pada saat ini, layar Feng Juanyun. Cahaya keemasan tiba-tiba melintas di cakrawala. Seorang pria muda dengan jubah putih dan rambut panjang memimpin seorang wanita dalam gaun merah dengan penampilan yang sangat indah, melompat ke arah kapal perang klan Lianhua dengan kecepatan yang tidak bisa dipahami oleh para biksu biasa. Kemari. Tapi itu bukan Landen Sen dan Selin Hua. Dengan lightsaber, bunuh aku.
Landen Sen di kejauhan berteriak keras, dan lightsaber terbang keluar dari kotak pedang, berubah menjadi bintang berputar putih besar, terbang keluar seperti anak panah. Bintang putih itu sepertinya berteleportasi, dan saat belatung darah menelan kapal roh, itu mengenai tubuh belatung darah. Ledakan. Deru langit dan bumi pecah, dan bintang-bintang putih besar menelan tubuh belatung darah, yang terakhir langsung berubah menjadi bubuk, dan tubuh besar tiba-tiba menghilang dalam abu. Bab 2809 Infiltrate Namwon. Ini belum berakhir, bintang-bintang putih menghantam dua belatung darah lainnya satu demi satu. Ledakan. Dua ledakan besar datang, dan tubuh dua belatung darah lainnya juga hancur menjadi hujan darah. Biksu klan Lianhua di kapal perang itu bingung, bahkan tidak tahu apa yang terjadi, dan tiga belatung darah tewas seketika. Wajah cantik Lan Xianer terkejut, dan dia berteriak, berani bertanya siapa ahli yang harus ditolong, kasihan dan suku bunga berterima kasih. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen dan Selin Hua di kejauhan berubah menjadi titik-titik cahaya. Saat berikutnya mereka muncul di depan spirit boat klan Lianhua. Landen Sen membuka ruang bayangan pedang dan memindahkan kapal klan Lianhua di sekitar serangga jahat yang tak terhitung jumlahnya mengamuk dan membunuh mereka menjadi terak. Sen. Anak Sen, kan? Setelah melihat wajah orang-orang yang datang, Lan Xianer terkejut dan bahagia. Fluttershy juga membuka dagunya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Landen Sen tiba-tiba bergegas pada saat ini terlalu tepat waktu. Gadis Xianer, gadis Fluttershy, Sen hampir terlambat selangkah, membuatmu ketakutan. Landen Sen menggenggam tinjunya. Lan Xianer lamban untuk beberapa saat, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Tubuh halusnya bergetar sedikit, dan ekspresinya bersemangat dan membungkuk ke arah Landen Sen dan memberi hormat, saya telah melihat Tuan Sen. Saya tidak akan pernah membalas rahmat penyelamatan hidup saya, jika itu tidak dilakukan oleh Guru Sen sekarang. Tolong, Xiaodi dan aku, serta suku Lianhua, takut kita sudah mati. Landen Sen melambaikan tangannya dan berkata, saya setengah dari suku Lianhua. Saya mendengar bahwa suku Lianhua dalam kesulitan. Bagaimana saya bisa berdiri dan menonton? Tidak peduli apa, Anda baik-baik saja. Tanpa basa-basi lagi, saya akan membawa Anda keluar dari tempat ini. Ada banyak orang di suku Lianhua, hampir mustahil untuk menggunakan teknik teleportasi ruang biasa untuk mengambil begitu banyak suku, namun Landen Sen akan menggunakan keterampilan magis Candle Dragon Breath untuk membuat saluran ruang angkasa yang besar. Biarkan perahu roh klan Lianhua berlayar. Mata Landen Sen memancarkan sinar berdarah, dan dia berteriak dengan keras, Candle Dragon bernafas. Saya melihat sejumlah besar cahaya bintang gelap menyembur dari mulut Landen Sen, berubah menjadi sabuk cahaya, menyebar ke arah utara dengan kecepatan yang melampaui ruang melompat, memanjang ratusan juta mil jauhnya dalam waktu kurang dari 10 detik. Setelah menunggu sebentar, pita cahaya gelap telah mengarah ke wilayah lautan awan utara dari Great Wastelen. Buka. Landen Sen menjentikkan jarinya, dan kepala pita cahaya gelap berubah menjadi pusaran bintang gelap yang besar, yang lebarnya puluhan ribu meter. Gadis Xianer, saya telah membuka saluran luar angkasa yang mengarah ke daerah langit dan awan laut. Anda dapat dengan cepat memesan perahu roh untuk memasuki saluran itu, kata Landen Sen kepada Lan Xianer. Wajah cantik Lan Xianer linglung, dan dia tidak melihatnya selama ratusan tahun. Landen Sen benar-benar menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Dia memiliki kemampuan untuk menjaga terhadap langit. Sangat maju. Tuan Muda Sen, Anda benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Xiaodi juga terkejut saat menonton. Ini baik. Lan Xianer tidak banyak bertanya, membungkuk sebagai tanggapan, dan kemudian memerintahkan semua orang untuk kembali ke kapal. Meskipun kapal perang suku Lianhua ditabrak oleh serangan belatung darah, lambung kapal tidak rusak parah. Beberapa tetua klan Lianhua mengendalikan perahu roh dan berlayar ke pusaran gelap bintang-bintang. Setelah seluruh kapal roh memasuki lorong ruang angkasa, Landen Sen dan Selin Hua juga memasuki lorong ruang angkasa. Semua orang dapat memperhatikan publik Sanyu, Zong, Wei, pencarian huruf nama pena saya 4 karakter, ada spoiler indah. Wow. Setelah sekitar setengah menit dari pesawat ulang-alik, kapal perang Lingzu klan Lianhua tiba-tiba muncul di suatu tempat di atas laut yang luas, tampaknya jauh dari lautan kabut dan tanah kosong yang besar. Suku Lianhua di kapal perang itu kagum. Gadis Xianer, ini adalah wilayah lautan awan langit. Cacing ganas tidak dapat mencapai sini. Anda aman untuk saat ini. Landen Sen terbang keluar dari saluran ruang angkasa dan berkata ke arah Lan Xianer. Gadis kecilku, terima kasih sekali lagi atas rahmat Guru Sen yang menyelamatkan jiwa bagi klan Lianhua. Mata Lan Xianer memerah, dan matanya menunjukkan rasa terima kasih yang dalam. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu juga harus berterima kasih kepada Selin Hua jika kamu mau. Aku bergegas ketika dia mengatakan padaku bahwa Great Wastelen telah terjadi. Lan Xianer membungkuk pada Selin Hua lagi, mengucapkan terima kasih atas masalah ini. Terima kasih untuk saudari yang cantik ini, Xiaodi juga membungkuk penuh terima kasih dan berkata.
Selin Hua berkata dengan ekspresi samar, gadis ini tidak begitu baik. Jika bukan karena hubungan Landen Sen dengan Anda, dia tampaknya memiliki kaki, kalau tidak saya tidak akan repot-repot memberitahunya. Wajah Landen Sen berubah gelap, mengapa gadis Selin Hua begitu responsif? Lan Xianer memerah, dan buru-buru menjelaskan, gadis Selin Hua, kamu salah paham. Gongxi Sen dan aku bukan jenis hubungan yang kamu bayangkan. Gongxi Sen sama sekali tidak bersalah. Xiao Di menggembungkan mulutnya dan melirik Landen Sen diam-diam, kami berharap memiliki kaki dengan saudara Landen Sen. Gadis nakal, jangan bicara omong kosong. Lan Xianer mencubit pinggang Willow Xiao Di dengan rasa malu dan jengkel, dan dimarahi. Rasanya sakit. Xiao Di tahu itu salah. Xiao Di berkata dengan menyedihkan, Lan Xianer berhenti saat itu dan dengan cepat meminta maaf kepada Landen Sen dan Selin Hua. Landen Sen merasa malu dan hanya diam. Ekspresi dingin Selin Hua mereda, setidaknya dia bisa melihat bahwa Landen Sen dan Lan Xianer tampaknya tidak memiliki hubungan semacam itu, dia kehilangan saingan untuk mendapatkan bantuan, dan merasa lebih nyaman. Beberapa orang bertukar salam, dan Landen Sen bertanya tentang bisnis. Gadis Xianer, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang perubahan yang terjadi di gurun yang hebat ini, serta rincian perbaikan bak? Landen Sen bertanya dengan lugas. Lan Xianer mengerutkan kening dan berkata, Tuan Sen, gadis-gadis kecil ini tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa Great Wastelen bergolak lebih dari sebulan yang lalu. Tampaknya hama mulai muncul dari rawa Tenglin dan secara bertahap menyebar ke seluruh Great Wastelen. Ada monster di daerah wilderness besar yang mengklaim bahwa kekuatan perbaikan serangga misterius dapat dipanggil melawan langit, dan semua serangga jahat tampaknya berada di bawah kendalinya. Dini hari ini, mata-mata kita dari suku bunga memata-matai bahwa sejumlah besar serangga jahat sedang bergegas menuju lautan darah di Gunung Mati di ujung selatan Great Wastelen. Saya tidak tahu apakah itu akan menyerang Nanyuan. Landen Sen mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Pertama-tama, wabah serangga berskala besar ini terjadi sebulan yang lalu. Sebelum ini, Yu Yao seharusnya sudah memasuki tanah Nanyuan. Tanah Nanyuan ditutupi oleh kekuatan hukum Dewi Styx, dan seharusnya tidak ada jalan bagi cacing busuk untuk masuk ke Nanyuan. Tetapi jika ada pemimpin perbaikan bak yang misterius, situasinya mungkin bervariasi. Tidak peduli apa, saya harus pergi ke tanah Nanyuan untuk melihat ini, dan memberitahu Yu Yao dan Yu Miantong dan para biksu Nanyuan lainnya tentang hal ini untuk menghindari krisis. Gadis Xianer, tidak ada cara untuk bertahan hidup di Great Wastelen sekarang, apa rencanamu? Tanya Landen Sen. Lan Xianer menghela nafas dengan lemah, keluarga itu sudah tiada, jadi aku hanya bisa memimpin orang-orang ke benua lain untuk mencari nafkah. Landen Sen tegas berkata, saya memiliki tempat yang baik untuk pergi. Klan Lian Hua mungkin juga pergi ke klan kera besar di dataran Cuyun untuk berteduh atau pergi ke sana untuk pembangunan. Saya adalah tetua klan kera besar. Selama saya menjelaskan situasi kepada Patriark, kera pasti akan menerima Anda. Jika itu nyaman. Terserah Master Sen. Lan Xianer mengangguk segera, mengatakan bahwa Landen Sen bisa menjadi tuannya.